Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Guru. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa kalian siapkan buku paket kalian dan juga alat tulisnya ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Kita akan belajar tentang cerita fabel. Nah, kita nanti akan belajar pengertiannya dan juga contoh-contohnya ya. Mari kita belajar. Nah, pertama-tama di sini Bu Guru akan menjelaskan apa sih arti dari cerita fabel itu. Jadi, cerita fabel adalah cerita yang menggambarkan watak serta budi manusia, namun pelakunya diperankan binatang. Paham ya? Jadi, ini menceritakan tentang binatang tapi memiliki pemikiran seperti manusia. Yuk, lanjut. Sekarang kalian buka buku paket pada halaman 5. Nah, di sini ada Ayah, Siti, dan adiknya. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Sekarang kalian buka pada halaman 6. Nah, di sini ada dongeng tentang si tikus dan juga si ular. Kalian dengarkan baik-baik ya ceritanya. Nah, jadi suatu saat dulu tikus dan ular mereka pergi bersama-sama di suatu gurun. Nah, karena di gurun ini tidak ada makanan, sang ular pun sangat kelaparan. Si tikus ini barusan memperoleh makanan dan dia memakannya sangat lahap di depan si ular. Si ular pun merasa iri, dia pun berkata seperti ini kepada si tikus. Awas aja ya kamu tikus, aku pasti akan memakan badanmu yang kecil dan mungil itu. Si tikus pun berkata, hai ular, kamu jangan asal bicara. Kalau kamu memang mau memakanku, buktikan dan berusahalah. Itu kata si tikus. Si ular pun berbicara, tunggu saja, ini aku sudah di dekatmu, aku akan melahapmu. Lalu si tikus pun menjawab, Eits, tunggu dulu. Jika kamu memakanku, apakah kamu bisa hidup sendirian? Kalau kamu nanti hidup sendirian, nanti siapa yang akan menolongmu? Kamu akan mati karena kesepian. Si ular pun berpikir, iya ya, kalau kamu aku makan, nanti aku akan hidup sendirian. Lalu si ular pun meminta maaf kepada si tikus, dan si tikus pun memaafkan si ular. Setelah itu mereka pun pergi bersama untuk mencari makan. Nah, sudah paham ya anak-anak tentang dongengnya tadi? Setelah mendengar dongeng tadi, mari kita menjawab pertanyaan berikut. 1. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Pastinya yaitu tentang ular dan juga tikus. 2. Bagaimana kecerdikan tikus? Nah, dia tadi menjelaskan bahwa ular tidak akan bisa hidup sendirian. 3. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Karena mereka akan saling membutuhkan. Jangan lupa kalian catat di buku paket ya. Ini ada pada halaman 7. Nah, selanjutnya pada halaman 17 anak-anak, disinilah kalian bisa membaca dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan yang tentang ular dan tikus tadi ya. Nah, ini ceritanya. Nanti kalian baca sendiri ya anak-anak. Sekarang lanjut pada halaman 27. Nah, di sini Siti dengan antusias menceritakan dongeng ular dan tikus. Siti mendapat cerita tersebut dari Ali. Lanjut pada halaman 28, di situ ada 5 pertanyaan. 1. Mengapa sang ular ingin memangsa tikus? Tadi kenapa, Nana? Karena dia sangat kelaparan ya. 2. Tikus berbicara kepada ular, jika ingin memakan dirinya, maka harus dilakukan adalah yaitu berusaha dan bekerja, tidak boleh cuma asal bicara. 3. Ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa apa, Nana? Ya, mereka tidak bisa hidup sendiri. 4. Ular pun meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan sang ular? Jawabannya adalah iya.
5. Setelah ular dan tikus hidup bersama, apakah yang mereka lakukan bersama? Yaitu mereka mencari makan bersama. Jangan lupa dicatat di buku paket kalian ya. Selanjutnya pada halaman 44. Setelah bermain di sungai, Ali dan teman-temannya duduk di pematang sawah. Mereka bercerita sambil memandangi sekelompok bebek sedang digembala pemiliknya. Nah, ini ada ceritanya ya pada halaman 45, judulnya Bebek Selalu Hidup Rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah, gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpin itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah. Lanjutannya ada halaman 46 ya. Dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpin selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengarkan perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami sangat saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu, dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Nah, sudah membacakan tadi, sekarang buka halaman 47. Di sini ada pertanyaan. 1. Siapakah tokoh dalam cerita Bebek Selalu Hidup Rukun? Jawabannya yaitu Bebek dan Cerpelai. 2. Cerpelai ingin membuktikan bahwa bebek adalah bagaimana, Nana? Makhluk yang rukun. 3. Cerpelai menghasut bebek agar meninggalkan kawanannya. 4. Bebek tidak mau bertengkar karena mereka percaya satu sama lain. Yang kelima, Cerpelai tidak menyangka jika bebek begitu kompak. 6. Cerpelai tidak pernah pergi ke pemukiman karena dia merasa apa, Nana? Dia sudah merasa malu. Selanjutnya pada halaman 50, berkumpul bersama keluarga. Pada minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Nah, ini ada kancil, semut, dan juga cicak. Kalian dengarkan baik-baik ya yang akan Bu Guru ceritakan. Jadi pada suatu hari, ada sekelompok semut, mereka sedang menari-nari ria. Lalu karena mereka lapar, mereka pun mencari makan. Ternyata di seberang sungai terdapat pohon apel. Lalu mereka pun memanggil kancil, "Kancil, kancil, tolong ambilkan apel yang ada di atasmu itu." Si kancil pun dengan baik hati menolong mereka untuk mengambil apel-apel itu. Setelah mendapatkan apel, mereka pun memotongi apel itu menjadi sangat kecil-kecil. Dan mereka pun menggotongnya, ada yang membawanya, ada yang ditaruh di atas kepala mereka. Pada saat mereka kelelahan berjalan, mereka pun berhenti sejenak sambil memakan beberapa apel itu. Lalu tiba-tiba, hap, ada seekor cicak yang mengambil apel yang paling besar.
Lalu si semut pun berteriak, "Pencuri, pencuri, pencuri!" Si kancil pun mendengarnya, lalu dia lekas-lekas datang ke gerombolan semut tadi. Nah, seketika itu kancil pun memiliki ide. Nah, ide itu pun dibisikkan kepada para semut. Si semut sangat tertawa. Akhirnya mereka melaksanakan ide itu. Kancil berlari ke semak-semak untuk mengambil sebuah buah. Nah, akhirnya mereka mengadakan pesta lagi. Si semut menari-nari sambil memakan beberapa apel yang sudah mereka potong. Nah, buah yang sudah diambil kancil tadi mereka letakkan di pinggir sungai tanpa ada yang menjaga. Akhirnya si cicak pun mencuri buah itu lagi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata semut itu mengira bahwa buah yang diambil oleh si kancil tadi adalah cabai. Tapi ternyata bukan, anak-anak. Ternyata buah yang diambil tadi adalah buah stroberi. Semut pun bertanya kepada kancil, "Kenapa kamu tidak memberinya cabai? Jadinya kan dia akan kepedesan." Lalu si kancil pun menjawab, "Jika si cicak itu mau makan cabai, dia akan mengembalikannya, lalu akan mencuri buah kalian yang lain. Oleh karena itu, aku pun menggantinya dengan stroberi, agar dia kekenyangan dan tidak akan mencuri lagi." Si semut pun mengerti dan merasa terharu. Nah, anak-anak, sudah memahami kan? Nanti kalian akan mendapatkan beberapa pertanyaan dari Bu Guru dan harus kalian jawab ya. Demikian cerita dari Bu Guru. Dan demikian juga pembelajaran dari Bu Guru. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Bu Guru dan penjelasan dari Bu Guru ya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.